Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah lanjutan pengajian kita mengkaji kitab Minhajul Ushul karya Al-Qadhi Al-Baidawi yang wafat tahun 683 Hijriah rahimahullah taala. Oke. Nah, kita sudah masuk ke masalah yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsah, al-qiyasu imma qat'iyyun aw dhanni. Qiyas bisa qat'i, bisa dhanni. Bisa pasti, bisa dugaan, sifatnya duga-duga. Berarti dia ada spektrum di situ, nggak semuanya meyakinkan, juga nggak semuanya nggak meyakinkan. Ada yang meyakinkan, ada yang enggak. Fayakunul far'u bil hukmi aula. Apa contohnya? Ya, misalnya para, kita tahu dalam kias ada 4 rukun. Apa aja rukunnya? Rukun kias. Misal para rukun, ilah dulu, ilah dan hukum. Contohnya asal misalnya Homer, ilahnya iskar, dan haram. Dengan faraknya whisky. Tapi ada Kak, kalau di sini mana lebih layak untuk haram, Homer atau whisky? Dia bilang lebih layak untuk haram Homer. Berarti bukan ini yang dibahas. Tapi adalah contoh yang sebaliknya, di mana farak, umumnya farak itu lebih rendah daripada asalnya. Jadi misalnya kita bilang ini orang tendangannya seperti Karim Benzema. Ya, pemain ini tendangannya seperti Karim Benzema. Karena Benzema asal, orang ini farak. Maka kita kiaskan. Mana lebih jago tendangannya? Karim Benzema. Nah, umumnya kias begitu. Tapi ada kias-kias tertentu yang berlaku sebaliknya. Di mana asalnya adalah berkata aktif, faraknya adalah memukul, dor, ilahnya adalah memabuk, ida, menyakiti, dan hukumnya adalah apa hukumnya? Haram. Mana yang lebih layak untuk haram? Berkata apa memukul? Dorab, Ustaz. Mana lebih layak untuk diharamkan? Memukul ya, dor. Nah, inilah yang dimaksud kias jenis pertama qat'i. Kata tahrimid darbi ala tahrimit ta'fifi, bisa juga au musawiyan, atau sama ya, au aduan, sama atau lebih rendah lagi.
Yang sama contohnya maka qiyasil amati al abdi fis siroyah. Mengkiaskan budak perempuan kepada budak laki-laki. Hadis Nabi SAW, man a'taqa syirkan lahu fi abdin kuwima alaihi qimat adlin. Ya. Thumma stus'i alaihi ghairu mashkukin alaihi. Hadis riwayat Abu Daud. Dan siapa memerdekakan sebagian kepemilikannya dari seorang budak, maka budak ini kemudian mesti dimerdekakan seluruhnya oleh dia. Kalau dia mampu, punya uang. Itu istilahnya siroyah. Jadi misalnya Budi punya budak bersama Andi ya. Andi memiliki budak. Budi dan Andi memiliki, Budi memiliki 40%. Andi memiliki dari budak ya. Dari seorang budak, Andi memiliki 60% dari budak tersebut. Kalau Budi memerdekakan budak ini, umpama harga budaknya adalah 1 miliar. Budi memerdekakan. Maka Budi kalau punya duit 600 juta lagi, apa yang dilakukan Budi? Budi harus membayar 600 juta kepada siapa? Kepada Andi. Kemudian budaknya merdeka. Harus laku wajib. Itu siroyah. Kalau dia mampu, kalau nggak mampu, maka ada pembahasan lain. Ya. Tapi hadisnya intinya tentang siroyah dan menggunakan lafal abd. Man a'taqa syirkan lahu fi abdin. Pertanyaannya, itu kan abd bahasa Arab artinya budak laki-laki. Bagaimana dengan budak perempuan? Amah. Jawabannya dikiaskan. Dan kiasnya apakah aula ataukah musawin ataukah aduan? Jawabannya musawin. Sama. Ini kalau tadi ini aula, musawian. Yang kedua nih. Yang ketiga, au aduan. Lebih rendah. Seperti tadi khomer dengan whisky. Kalau di sini kakiyasil bitihi alal buri fir riba. Mengkiaskan bitih semangka kepada bur, gandum dalam hal riba. Ya. Coba. Apa ilahnya? Asalnya bur, gandum. Faraknya bitih, semangka. Ilahnya Makanan pokok. makanan, gak usah pakai pokok. Nah, makanan aja. Karena dalam mazhab Syafi'i ilahnya cukup apa? At-tu'am. Nah, karena dia makanan. Bisa makanan pokok, bisa buah, bisa obat gitu ya. Taqawutan au tafakkuhan au tadawiyan. Tu'am, sama-sama dimakan. Sesuatu Pangan. Itu. ya, dikonsumsi, dimakan atau diminum. Gitu. Bahkan air masuk juga, ribawi juga. Hukumnya apa? Haram bila ditukar, di barter tanpa tamasul, akobut, dan hulul. Nah, itulah aturan riba lah. Nah, kita lagi usul fikih nggak terlalu rinci. Sip. Ini aduan. Kenapa? Karena mana yang lebih layak untuk dijadikan apa namanya komoditas ribawi? Gandum atau semangka? Gandum. Gandum lebih berhak. Jadi ketika kita ke semangka, berarti kiasnya aduan lebih rendah, gitu ya. Qila, ada yang mengatakan
Tahrimu ta'fif yadullu ala tahrim anwa'il adza urfan. Ada yang mengatakan, oh enggak bisa dibilang aula. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya yang dimaksud dengan ta'fif di situ cukup untuk menunjukkan pengharaman berbagai macam adza, gangguan, perbuatan yang menyakiti secara urf. Jadi kenapa Anda harus bilang apa? Itu kias aulawi. Tapi Al-Qadhi Al-Baydawi bilang, "Wa yukadzibuhu qaulul maliki lil jalladi uqtulhu wa la tastakhifa bih." Enggak tepat pernyataan tersebut karena raja bisa aja mengatakan kepada tukang algojonya, tukang gebuknya, tukang cambuknya, bunuhlah dia, tapi jangan dihinakan, jangan dihina. Jangan dihina dengan kata-kata. Bunuh tapi jangan dihina dengan kata-kata. Berarti menghina dengan kata-kata dengan membunuh itu dua hal yang berbeda. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jangan berkata pada orang tua, mungkin nggak kita abaikan kenyataan ya? Ada kemungkinan nggak? Nah, memukul tuh nggak haram. Ada kemungkinan nggak? Secara logika aja deh. Secara logika dulu. Ada. Ada kemungkinan. Gitu. Salah satu contohnya ini, secara urf tuh. Tukang algojo bisa aja dibilang sama raja, bunuh dia, bunuh loh. Lebih dahsyat dari memukul. Tapi jangan dihina. Dan kita juga ingat hadis Nabi SAW yang mendukung pernyataan ini adalah hadis Nabi SAW tentang imro'ah al-mar'atul ghamidiyah, perempuan dari suku Ghamid. Di mana perempuan tersebut kan, mohon maaf, akramakumullah, dia berkhilaf jatuh dalam perzinaan, kemudian mengadu kepada Nabi SAW ingin ditegakkan padanya hukuman pidana syariat, pidana yang syar'i. Itu rajam saja, dalam kasus ini rajam. Tapi dia masih hamil, kata Nabi SAW tunggu sampai melahirkan. Setelah melahirkan, udah lama tuh dia datang, masih aja dia ingin dihukum dengan hukuman yang syar'i. Karena itu lebih meyakinkan diterima tobatnya daripada kalau tidak dihukum pidana. Kemudian dia dibilang sama Nabi, ya urus dulu anak yang berisapih, bayinya masih ada. Berarti 2 tahun lagi tuh, datang lagi ke Nabi SAW. Baru Nabi SAW kemudian suruh, yuk anaknya ada yang ngurus, ditugasi kaum muslimin, ada yang mengurus anaknya, mungkin kerabat dari perempuan tersebut atau yang semisal, kemudian dirajam. Pas dirajam, darahnya sempat muncrat kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Maka Nabi Khalid bin Walid kemudian seperti mengucapkan kata-kata kasar. Refleks ya, wajar. Khalid bin Walid bukan sahabat senior, Islamnya beliau radhiyallahu anhu tahun 7. Nabi SAW wafat tahun 11, awal-awal tahun 11. Artinya beliau bersama Nabi SAW itu ya hanya sekitar 3 tahun saja di akhir kehidupan Nabi. Artinya udah 20 tahun Nabi berdakwah, Khalid baru masuk Islam. Artinya beda akhlaknya dengan akhlak sahabat-sahabat yang lain. Walaupun akhlak Khalid bin Walid tentu saja jauh lebih mulia daripada akhlak kita lah. Tapi dibandingkan sahabat-sahabat yang lain, kesabarannya berbeda. Jadi refleks mengatakan kata-kata yang gak senang lah dengan perempuan tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, la tasub bahaya Khalid. Wallahi laqad tabat taubatan law kusimat ala sab'ina rajulan min ahli madinati la wasi'atuhum. Karena Nabi SAW jangan cela dia wahai Khalid. Demi Allah dia telah bertaubat yang andai taubat tersebut dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, orang-orang soleh, maka cukup. Nah, dahsyat sekali. Nah, di sini Nabi SAW bilang jangan cela. Padahal apa yang sedang dilakukan beliau dan kaum muslimin? Apa yang sedang dilakukan? Nah, apa yang dilakukan? Rajam, Ustaz. Bikin batu, rajam. Artinya bisa aja. Rajam tapi jangan mencela. Gitu. Artinya bisa aja. Dilarang, jangan berkata kepada orang tua, tapi mukul boleh. Bisa aja. Ya enggak? Nah, ini akan muncul kasusnya.
Kayak gini mungkin kayak sekedar teori aja pembahasan, tapi bisa masuk ke dunia praktek kapan? Itu ketika petugas algojo ternyata yang akan dihukum adalah bapaknya. Gitu ya. Muncul di dalam kenyataan. Gimana? Pukul nggak? Pukul nggak? Jadi ada seorang, dia bekerja sebagai algojo. Contohnya Pekerja- habaib aja Ustaz. pekerjaan syari. One day tiba-tiba dia nggak tahu ya, dia siap memukul. Wow, gitu. Dihadirkan di depan dia, loh bapak saya. Gimana dong? Gimana? Apa yang harus dilakukan? Maka dia takholi, tanazul, bilang kepada bosnya, mohon maaf ini bapak saya. Biar digantikan oleh algojo lain. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Gitu aturan. Paham ya? Sampai-sampai, udah berarti belum nih? Saya mau bahas isu yang terkait lainnya. Sampai-sampai, tapi sebelum sampai-sampai, udah dipahamin belum yang barusan? Udah Ustaz. Bisa ya? Jadi gitu. Artinya itu muncul dalam praktek kasus begitu. Itu seorang anak dihadapkan pada pekerjaan dia mesti mukul. Maka dalam kasus itu karena dilarang, bilang ta'fif nggak boleh. Mukul lebih nggak boleh, maka dia juga nggak boleh mukul. Dia takholi ngasih tugas yang lain. Dan lain-lain sama. Ini termasuk pengecualian. Bisa aja Anda jadi polisi, Anda jadi apa, Pak. Anda sama kayak Anda jadi hakim yang datang di perkara bapak Anda. Anda jadi hakim nggak? Enggak. Para serahkan ke yang lain. Gitu ya. Anda nggak harus bela juga, enggak. Kalau memang salah ya salah, gimana lagi? Ya tapi Anda jangan yang sampai-sampai udah yang ngerti ya. Sampai-sampai dalam mazhab Syafi'i kalau ada algojo dalam kasus rajam, kisos, membunuh ya. Dan ini dengan hak yang membunuhnya, kan kisos. Jadi petugas kisos. Dan yang dikisos oleh dia, ditembak, atau dipotong kepalanya, dipotong lehernya oleh dia adalah bapaknya. Dapat waris nggak nanti? Enggak Ustaz. Nggak dapat tuh. Sampai seperti itu. Padahal yang dilakukan dia ini membunuh dengan hak, ya nggak sih? Ya silakan, Mas Ihsan. Membunuh dengan hak. Silakan, Mas Ustaz Sodik. Tapi begitu. Ya, karena saking sesuai dengan lahir hadis dan ayat dan apa, lahir itu qatil, tidak boleh mewarisi orang yang membunuh. Termasuk kalau anak membunuh bapaknya dalam kasus sebagai algojo saja nggak bisa mewarisi. Padahal itu membunuh dengan hak ya, apalagi dengan batil. Gitu. Balik ke sini, intinya tetap kita melakukan kias dalam kasus takfif nih. Nggak bisa kita bilang, oh ini nggak perlu kias, ini mah ini udah otomatis. Enggak. Itu ada kias di situ. Pertanyaan kita, buat apa kita tetap ini kias? Buat apa? Kan ujungnya sama-sama. Ini kalau kita terima lah omongan ini, tahrimu ta'fif ya dulu ala tahrimi anwa'il adza urfan. Allah bilang jangan itu takfif, menunjukkan haramnya berbagai macam bentuk menyakiti secara urf. Jadi nggak usah pakai kias. Tapi kita kekeh tetap itu kias. Karena terbukti bisa aja diharamkan membunuh tapi tidak diharamkan menyakiti, berkata-kata, menghina, atau sebaliknya. Dilarang menghina, dilarang memukul. Secara mungkin. Berarti kita tetap butuh kias. Pertanyaannya, apa kepentingannya mazhab Syafi'i tetap bilang ini mesti kias, nggak bisa pakai urf aja, nggak bisa nggak pakai kias. Apa kepentingannya? Ada yang bisa tahu? Nah, untuk menegaskan bahwasanya Zohiriyah pun memakai kias. Kias. Oh. Jadi karena ini nggak ditentang Zohiriyah. Zohirinya Zohiri itu dia tetap akan bilang mukul ibu bapak itu haram. Dia nggak akan bilang boleh karena istishab ya, kembali ke hukum asal. Yang dilarang secara zohir ayat cuma ta'fif, cuma mengatakan adapun memukul tidak ada dalil melarang, maka kembali ke hukum asal al-asul fil muamalat al-hil al-ibahah. Nggak bisa, nggak mempan
Zohirinya nggak begitu. Zohirinya zohiri, ya begitu. Tentu dia akan bilang haram. Tapi dia akan bilang haramnya mungkin. Sebagian zohiri akan bilang, oh haramnya bukan karena kias. Aneh nggak, tetap nggak pakai kias. Haramnya karena urf. Nggak mempan. Tetap. Makanya yang benar, kias itu tetap al-adilah al-mutafaq alaiha. Tetap. Karena ujung-ujungnya, al-madhahib, al-matbu'ah itu semuanya pakai kias. Yang berbeda cuma apanya? Banyak sedikitnya kias, itu aja. Adapun memakai kias, maka zohiri pun pakai kias. Minimal kias-kias yang kayak gini. Gitu. Paham ya? Kiasul aula gitu. Wallahu a'lam. Qila law thabata qiyasan lama qala bihi munkiru. Dia bilang, nah ini berhubungan dengan yang barusan saya katakan. Kalau itu disebut kias, tadi yang barusan, itu berlaku hukumnya, bukan secara urf, tapi secara kias. Lama qala bihi munkiru. Maka penentang kias tidak akan berpendapat seperti itu. Jadi ada yang bilang, enggak, ini enggak kias, ini urf aja. Karena kalau ini kias, zohiri nggak make. Walhal zohiri bilang haram memukul orang tua. Kalau ini kias, zohiri harusnya bilang halal, nggak bilang haram. Kulna al-qat'iyyu lam yungkar. Catat kata-kata ini catat baik-baik. Apa? Kias qat'i tidak diingkari. Oleh siapa? Zohiri. Kalau zohiri sekalipun. Makanya tetap kita bisa bilang kias itu al-adilah muttafaq alaih. Karena saya ingat banget ada ya banyak penuntut ilmu ya, bahkan mungkin para ahli ilmu juga ada yang beliau itu menarasikan enggak kias bukan al-adilah al-muttafaq alaih. Kenapa? Karena diingkari zohiri. Di antara ulama top yang berpendapat seperti itu misalnya Hujatul Islam Al-Ghazali dan juga Al-Imam Ibnu Qudamah ya, muwafaq. Lahirnya dari apa yang mereka nyatakan dari buku usul fikih mereka Mustasfa dan Rawadhun Nadhir adalah bahwa kias ini bukan muttafaq alaih. Nggak diganti. Yang keempat adalah al-istishab. Tapi usuliyun yang lain enggak, tetap 4 yang muttafaq alaih kias, yang keempatnya. Demikian. Ibnu Hazm gimana Ustaz pandangannya? Iya, Ibnu Hazm menerima kias jali, kias al-aula ini. Jadi tetap haram, memukul orang tua haram. Dalilnya terserah dia mau bahasakan apa, tapi itu kias. Lagi juga kias yang qat'i, kan tadi kias ada 2, qat'i dan dhanni. Nah, kias qat'i ini yang pertama dua pertama. Aula dan musawi itu kias qat'i. Adapun yang aduan itu yang dhanni. Gitu ya. Jadi dipahami? Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau kita ingat di al-waraqat, kias ada 3 macam, ada kias al-illah, ada kias ad-dalalah, satu lagi kias apa? Syabah. Syabah, mantap. Kias illah itu nggak diingkari siapapun. Ya. Kias yang level 1. Kias dalalah mungkin ada khilaf. Kias syabah lebih lagi, lebih banyak kias. Khilaf. Wallahu a'lam. Ya. Silakan. Ngomong deh. Istishab nafil asl dan mutafaq juga. Betul mutafaq. Cuma ketika membahasakan 4-nya itu, bahkan sebenarnya ada lagi yang mutafaq juga. Ketika membahasakan 4 yang mutafaq alaih satu afrik. Kan biasanya orang atau ulama-ulama umumnya bilang apa? Kitab wa sunnah wal ijma' wa qiyas. Nah, ada sebagian ulama yang karena melihat mukhalafahnya zahiriyah, mereka bilang yang keempat bukan qiyas tapi istishab. Which is benar juga, itu muttafaq alaih juga. Istishab. Hanya saja sebenarnya ketika kita lihat pandangan umumnya usuliyin, mereka lebih memenangkan nomor 4-nya qiyas. Istishab sendiri ada rincian ya, istishab. Artinya ketika kita mau mengatakan istishab itu dalil muttafaq alaih, tetap ujung-ujungnya istishab yang bagaimana? Ketika dirinci kadang ada perbedaan. Gitu ya. Kita tahulah ada antara Syafi'i dan Hanafiyah di situ ada perbedaan buat hukum asal. Apakah alal hadir, apakah alal hibahah, apakah perlu dirinci ala sya'an nafiyah, apa enggak usah dirinci. Jadi sah juga yang mengatakan al-istishab masuknya ala dilal mukhtalaf fiha. Dari sudut pandang itu.
Wallahu a'lam bishawab. Qila nafil adna ya dulu ala nafil a'la. Ada yang mengatakan oh enggak. Kalau yang adna yang lebih rendah itu sudah dinafikan, berarti yang a'la juga dinafikan. Mukul bilang itu dinafikan kebolehannya, dilarang. Berarti yang lebih tinggi yaitu apa? Mengatakan dorb. Nah, itu juga atau memukul itu juga dilarang. Dan kias juga sama. Kias al-adna, al-adwan itu nggak dipakai zohiriyah, berarti kias ala lebih-lebih. Tapi enggak juga. Kaqauli, entar kita lihat contoh dari mereka, kaqaulin fulan la yamlikul habbata wal naqir wal qitmir. Kata mereka, ini nggak perlu kias untuk takfif tadi sampai haram dorb. Nggak usah kias. Kenapa? Bisa pakai logika begini. Bahwa orang Arab itu kadang bilang menafikan sesuatu yang kecil, ya ini. Tapi sebenarnya maksudnya menafikan semuanya. Seperti kita dengar orang Arab bilang fulanun la yamlikul habbah wala naqir wal qitmir. Fulan tidak punya sebiji, senakir, sekitmir. Ya. Ini sesuatu yang sangat kecil di bagian apa tuh? Kurma, biji kurma. Habbah bijinya. Nakir itu apa? Benang yang ditarik. Kitmir yang ujung kecilnya, titik. Tapi maksudnya nggak punya segala sesuatu. Ini orang miskin. Bukan maksudnya dia nggak punya biji tapi punya mobil, nggak gitu. Kita juga kadang suka bilang dia fulan tidak punya sepeser uang, dia fulan tidak punya 1.000 rupiah. 1.000 rupiah pun aja nggak punya. Kalimat sejenis. Qulna amal awal fali anna nafyal juz'i yastalzimu nafyal kull. Adapun argumen yang pertama, maka kalau dia satu bagian, maka ketika di bagian sebagian dinafikan sebagian, ternafikan seluruh. Beda dengan kasus tadi, di dua hal yang berbeda. Masani faliana naqla fihi durutun wal durutu hahuna. Adapun jawaban kedua, maka karena itu dimaksudkan sebagai majas dan itu ada darurah di situ, tapi di sini tidak perlu darurah untuk majas. Simpelnya, kias ada dua level, aula dan musawi itu qat'i, adapun aduan maka ghanim. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai sini. Mungkin kita di Sabtu depan mulainya lebih cepat kali ya. 18.20 misalnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.